Presiden Joko Widodo memberikan jawaban saat ditanya perihal parpol apa yang akan dia pilih setelah nantinya pensiun sebagai kepala negara. Namun alih-alih memberikan jawaban, kepala negara justru melempar jawaban bernada kelakar. Pak, rencana parpol ke depan akan berlabuh ke parpol mana, Pak? Setelah tidak menjadi presiden akan berlabuh ke parpol mana, Pak? Akan berlabuh di pelabuhan. Adapun sebelumnya Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aristiadi mengungkapkan adanya kemungkinan Presiden Joko Widodo akan berlabuh ke salah satu parpol. Hal itu disampaikannya saat dimintai tanggapan soal PDI Perjuangan yang menyebut Jokowi yang sudah bukan merupakan kader parpol. Sebagaimana diketahui, PDIP selama ini merupakan parpol yang menaungi Jokowi dan mendukung dalam 2 kali pemilu presiden. Ya begitulah, kalau kata sana ya udah kita apa aja lah ya. Kira-kira mengabdi republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas kan Pak Presiden? Pelabuhan memangnya ini bisa bandar. Dia mau ke partai mana misalnya kan? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru dong. Oh, berarti ada. Ya tunggu aja. Ya, Pak. Kuning. Tunggu. Saat ditanya lebih lanjut soal apakah Jokowi akan berlabuh ke parpol yang identik dengan warna kuning, Budi Ari enggan menanggapi. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP setelah MK memutuskan menolak permohonan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDIP. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, sikap Presiden Jokowi selama Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan PDIP yang telah membesarkannya. Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Banget nih dengan PDIP dan soal Mas Gibran ini kan akhirnya ini rusak mungkin disebutkan oleh KPU sebagai wapres. Ini PDIP melihat selama ini kan Mas Gibran itu kan dinilai dicap oleh Mas Hasto juga selama ini berbohong dengan partai, bahkan di hadapan Ibu Mega juga sempat mengatakan tidak akan menjadi calon wakil presiden, tapi kan ternyata akhirnya rusak akan diresmikan oleh KPU. Seperti apa sih sikap PDIP? Statusnya mungkin bisa diperjelas gitu. Ya statusnya kan secara resmi sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kan. Jadi dari sisi prosedural kita menerima itu, tadi Mas Kar sudah panjang lebar, tapi dari sisi substansial kita sama-sama harus berjuang untuk demokrasi. Ya. Tentang sikap Mas Gibran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi itu loh. Dan itu benar berbohong 2 kali itu. Kebetulan yang pertama itu saya panggil, saya dengan Pak Sekjen di ruang lantai 2 itu ruang Pak Sekjen, dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah tidak presiden lagi. Mau kemana lagi? Saya pasti bersandar di PDI Perjuangan. Kemudian yang di sekolah partai itu juga ada kan rekaman. Oh punya ke belum? Oh belum, saya punya ada. Mau? Iya Pak. Boleh Pak. Nanti saya kasih ya. Itu kan Pak Mas Gibran, ibu tanya Mas Gibran sama Bobi, mau tetap di sini atau berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan. Ya. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikerjakan.
bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saya kira itu. Ini artinya PDIP menutup peluang berkoalisi dengan Prabowo Gibran karena kan ada Gibrannya juga, karena nggak mungkin. Enggak, tidak ada urusan soal karena ada Gibran di situ. PDI Perjuangan itu setiap sikap terhadap koalisi atau bukan koalisi itu kan ada sikap-sikap yang dari dulu kita ada hitung-hitungannya. Dan saya kira tadi sudah disampaikan itu keputusan ketua umum nanti kita lihat seperti apa. Statusnya sebagai kader Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk ya Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja yang ditangkap.